المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا نجنا من سار ناس بالولي كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجنا من كل بوس بالولي شمس سموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي كتب الإرفان الحبيب علي بن أبو بكر شكران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على منور القلب وشافع الروح من هذا النار محمد الأمين سيد وبارك لي يا رب العالمين اللهم صل على منور القلب وشافع الروح من عذاب النار محمد الأمين سيد المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين اللهم صل على منور القلب وشافع الروح من عذاب النار محمد الأمين سيد المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين. طيب
walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Amma ba'd. Kita itu kalau lagi sholawat kita harus merasakan kalau sholawat kita dinotis sama Rasulullah. Kalau kita sedang sholawat seperti tadi, kita harus merasakan sholawat yang kita bacakan untuk Rasulullah dinotis, dibalas sama Rasulullah, diberi tanggapan oleh Rasulullah. Minimal kalau story Instagram tuh dikasih love, tahu kan, kasih love, kasih like, minimal itu. Rasulullah tahu kalau kita bersalawat kepada dia. Akhirnya apa? Ketika nanti di padang mahsyar semuanya umatnya lagi kebingungan. Ya, kebingungan ngapain? Karena di padang mahsyar cobaannya begitu berat. Dulu Anda pernah jelasin padang mahsyar amantum juga kan, benar? Amantum benar, bukan? Ya, padang mahsyar itu begini. Cobaannya begitu berat. Ya, siksanya padang mahsyar begitu berat. Padahal belum masuk neraka tuh. Baru di padang mahsyar, tapi cobaannya sudah berat. Tapi siapa yang nolong kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Nanti dikenalin muka-muka kita. Ada tanda kalau kita itu orang yang sering bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ada tanda kalau kita umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat jalur VVIP, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu belum? Minggu besok, hari Minggu nih besok, insya Allah pondok kita kehadiran ulama-ulama. Udah tahu belum? Udah dikasih tahu sama siapa? Sama Ustadz Ilmi. Oh, tadi di masjid. Ya. Jadi salah satunya ada Ustadz Abdul Somad, Kiai Haji Agil Munawar, terus kemudian ada Habib Hanif Al-Attas. Ya, kita doakan semoga ulama-ulama kita istiqomah terus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Taib. Ini request dari Danu. Tadi Danu sama siapa gitu nyamperin, bilang, "Ustadz, jangan ngaji fikih dulu." Oh, oke, jangan ngaji fikih dulu. Terus maunya apa? Cerita aja Ustadz. Oke, kita cerita. Ya, tapi ceritanya bukan sekedar dongeng, tapi bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ceritanya cerita-cerita agama, cerita-cerita yang baik yang insyaallah keluar dari sini dengan dengar cerita tersebut kita terinspirasi, kita termotivasi untuk menjadikan diri kita lebih baik. Sambil tabarukan kita baca nasihat dari ulama, ya. Dan juga, oh ya, ini informasi juga, akhir-akhir ini itu ada haul namanya Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Antum tahu Wirdul Latif yang antum sering baca itu? Itu Wirdul Latif itu yang ngarang namanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tawasul yang tadi kita baca, ya Allah, ya Jawad judlana bil murad bil wali qutbil irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau minggu ini lagi haul, ya, lagi haul. Nah, beliau itu tadi informasi ya, beliau itu haul. Juga Anda sering banyak cerita juga tentang kisah-kisah beliau yang patut kita teladani. Beliau itu wali min auliyaillah. Walaupun matanya buta, tapi hatinya terang, hatinya melihat dan lebih daripada penglihatan mata kita. Kalau mata kita penglihatannya terbatas, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad penglihatannya tembus. Tapi bukan tembus pandang. Artinya penglihatannya bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, oke. Kita juga sekarang kita tabarukan, kita mengutip sedikit ya. Karena kalau cerita doang kayaknya kering. Kita harus basahin sedikit hati kita. Kita baca nasihat daripada seorang ulama, namanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Siapa namanya? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau nitip beberapa pesan. Salah satu pesannya adalah min alamatil i'timadi 'alal a'mal. Tanda seseorang itu dia bergantung kepada amalnya, bergantung kepada amal adalah nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Kurangnya rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gimana Ustadz? Begini. Itu tadi artinya tuh. Tadi artinya. Ana ulang lagi teks bahasa Arabnya dan artinya. Ya, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timadi 'alal a'mal, tanda seseorang itu bergantung kepada amalnya, nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Dia kurang rasa harapnya kepada Allah. Maksudnya gimana? Ada orang yang dia bergantungnya kepada amal, bukan kepada Allah. Bergantungnya pada siapa? Amal. Dan ini banyak dilakukan. Sadar nggak sadar banyak dari kita yang melakukan.
Dan boleh apa enggak kalau ditanya? Tidak boleh. Maksudnya bagaimana bergantung sama amal? Ada. Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an, Allah bilang, "Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalin habbati sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Allah bilang, orang barang siapa yang dia bersedekah, dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kata Allah, seolah-olah dia itu nanam satu biji, yang bijinya itu tumbuh 7 cabang, setiap cabangnya ada 100 biji. Berarti totalnya kalau kita nanam satu biji, balik ke kitanya berapa tumbuhnya? 700. Ada 7 cabang, setiap cabang 100. Tuh dikali tuh, ya. 100 kali 7, 700. Bayangkan. Tadi nanamnya cuma satu biji, baliknya tumbuhnya 700 biji. Nah, dari dalil ini ada orang yang dia pengen kaya dengan caranya dia bersedekah. Dia sedekah. Ya Allah, saya bersedekah 3.000 biar ntar sore dapat 20.000. Nah, itu namanya dia bergantung kepada amal. Padahal yang bisa ngasih itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Amalnya bisa bikin dia kaya apa enggak? Enggak bisa. Kecuali yang bisa bikin kaya adalah Allah. Ada orang sedekah tadi tuh 3.000. Oh, dia ingat, oh kata Allah nanti diganti 700 kali lipat. Nah, kalau dia nyumbang 1.000 aja, digantinya berapa? 700.000. Kalau dia nyumbang 3.000 berapa? 2.100.000. Wah, banyak nih, cuma 3.000 kata dia. Abis dia nyumbang, dia bilang dalam hatinya, mana ini nggak kunjung-kunjung kaya, duit 2.100.000-nya nggak kirim-kirim nih sama Allah Subhanahu wa taala. Apa rekeningnya hilang apa bagaimana gitu. Ternyata mereka salah memahami daripada Al-Qur'an. Maksudnya bukan seperti itu. Nanti Allah yang jamin, tapi udah tugas kita hanya beramal. Urusan ganjarannya itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh kita ikut campur. Nggak boleh kita ikut campur. Oh, kata Allah, Ustadz, nanti bakal diganti 700 kali lipat, tapi kok anak tungguin nggak ada begitu. Nah, itu salah. Nah, jadi boleh gak kita bergantung kepada amal? Nggak boleh. Ada di sini yang sholat duha biar kaya? Ada? Boleh apa enggak? Nggak boleh. Ustadz, tapi kan sholat duha biar kita dengan wasilah sholat duha rezeki kita banyak. Kalau itu boleh. Maksudnya bagaimana? Sholat duhanya untuk siapa? Untuk Allah. Nah, nanti kalau kamu mau kaya, habis sholat duha, doa baru. Allahumma in kana rizqina fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki kami ada di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki kami ada di bumi, keluarkan ya Allah. Jadi mintanya sama sholat duha apa minta sama Allah tuh? Sama Allah. Jadi jangan salah sangka. Jangan besok-besok sholat duha. Kenapa sholat duha? Biar kaya Ustadz, biar dapat rezeki. Salah. Sholat duha biar apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk Allah. Baru nanti kalau urusan mau kaya, mau kesehatan, selesai sholat baru doa. Minta sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru ada cerita nih. Segerin dah. Matanya ngantuk-ngantuk disegerin. Ya. Dulu Nabi Musa alaihissalam itu pernah ngalamin seperti ini. Siapa? Nabi Musa. Ingat, ini bukan pedagang, bukan seorang yang nggak paham agama, tapi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Nurul Gulam, kitab Syarah Aqidatul Awam itu dikatakan Nabi Musa alaihissalam itu pernah sakit gigi itu ngadunya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sakit gigi ngadunya sama siapa? Sama orang tua, sama bakes ya, sama bagian kesehatan. Tapi Nabi Musa alaihissalam langsung ngadunya sama Allah. Karena apa? Nabi Musa punya jalur VIP, bisa ngomong langsung kepada Allah. Makanya julukannya Nabi Musa adalah Kalimullah. Ingat-ingat, apa julukannya? Kalimullah. Bisa ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa itu nggak repot-repot. Sendalnya copot, ngadunya ke Allah. Itu kerennya Nabi Musa alaihissalam. Sendal copot ngadu ke Allah, sakit gigi ngadu ke Allah, dikit-dikit pusing dikit ngadu ke Allah. Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau antum nggak bisa, antum ngadu sama Allah cukup doa. Cukup doa, Allah pasti dengar, Allah pasti jawab doa kita. Tapi kalau Nabi Musa benar-benar, ketika Nabi Musa bilang, ya Allah begini, langsung keluar suara yang menjawab daripada pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Kalimullah bisa ngomong langsung sama Allah Subhanahu wa taala.
Pernah Nabi Musa alaihissalam giginya sakit. Udah pernah cerita belum sih ini? Belum, benar. Nabi Musa giginya sakit, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Allah begini, ya kira-kira nggak ngomongnya nggak benar-benar seperti ini, cuman kira-kira begini. Ya Musa, kalau sakit gigi doang mah gampang caranya. Itu ada rumahnya Fulan bin Fulan, ditunjuk sama Allah. Ada rumahnya Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan itu bahasanya rumah si Ono no gitu. Ada rumahnya Fulan bin Fulan itu sampingnya ada rumput. Kamu ambil rumputnya, tempel di gigi kamu yang sakit, sembuh nanti. Sembuh. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ngamalin apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Musa sakit gigi, ngadu sama Allah, dikasih jawaban langsung sama Allah. Akhirnya apa? Dilakukan sama Nabi Musa alaihissalam. Pergi ke rumahnya Fulan bin Fulan, di sampingnya ada rumput, ya, di samping rumah tersebut diambil sama Nabi Musa. Diapain? Ditempelin kepada gigi yang sakit. Dan dengan puasanya Allah, dengan takdir Allah, sakit giginya hilang langsung. Luar biasa. Karena ini Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya begitu, Nabi Musa sakit gigi lagi. Jadi entah udah bertahun-tahun kemudian Nabi Musa sakit gigi lagi. Nabi Musa apa yang dilakukan? Dia ingat, oh dulu saya pernah sakit gigi, ngadu sama Allah, kata Allah rumput itu ditempelin ke gigi sembuh. Oh ya udah, sekarang saya sakit gigi lagi. Apa yang dilakukan Nabi Musa sama seperti perlakuan pertama. Dia ambil rumputnya, ditempelkan ke gigi. Terus sembuh apa nggak kira-kira? Nggak sembuh. Kok udah pada tahu ceritanya? Gara-gara kenapa? Akhirnya Nabi Musa ngadu lagi sama Allah. Ya Allah, yang pertama saya ngadu sama Engkau, sembuh ya Allah. Yang pertama saya bilang, ya Allah saya sakit gigi, Engkau kasih jawaban dan sembuh. Tapi yang kedua, ya Allah, saya pakai cara yang sama, rumputnya sama, ya, tempatnya sama, saya tempel di gigi tapi bukan sembuh, justru malah tambah sakit ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana nafi wad-dhar. Aku yang beri manfaat, aku juga yang memberikan mudarat. Aku yang memberi sehat, aku juga yang memberi sakit, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nyembuhin itu bukan rumput, tapi siapa yang nyembuhin? Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, yang pertama itu kamu datangnya ke aku, ke Allah Subhanahu wa taala, ngomong ke Allah, baru Allah kasih jawaban, baru Allah kasih solusi. Tapi yang kedua, Nabi Musa datangnya bukan kepada Allah, tapi kepada siapa? Kepada rumput. Tapi apakah Nabi Musa bersalah? Tidak. Ini cerita kenapa bisa seperti itu. Nabi Musa agar menjadi pelajaran bagi umatnya. Jadi Nabi itu nggak bisa melakukan kesalahan. Nabi itu nggak ada makruh. Nabi itu nggak bisa melakukan keharaman. Ya. Jadi kalau misalkan Rasulullah dalam sebuah riwayat pernah minum berdiri, berarti apakah Rasulullah melakukan kemakruhan? Tidak. Kenapa Rasulullah minum berdiri? Karena Rasulullah itu tidak bisa melakukan kemakruhan. Karena apa Rasulullah melakukan minum berdiri? Karena Rasulullah mau kasih contoh bahwasanya minum berdiri ini bukan haram tapi makruh. Paham nggak? Nggak dosa orang yang minum diri. Yang minum diri itu nggak dosa. Makanya Rasulullah kasih contoh. Tapi itu Rasulullah. Kalau antum jangan ditiru, ya. Antum jangan. Kenapa minum diri? Ana mau kasih contoh. Ngasih contoh ke siapa? Kecuali antum kiai. Antum kiai takut nanti santrinya bilang, oh saya ngelihat kiai saya nggak pernah minum berdiri. Itu haram berarti. Nah, takut dikira begitu makanya minumnya sambil diri nggak apa-apa. Tapi antum bukan kiai, ingat jangan lakuin. Nah, begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu adalah contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hikmah bagi kita bahwasanya yang menyembuhkan itu bukan rumput, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah nunjuk batu, Allah nunjuk semut, Allah nunjuk apapun yang jadi penyembuh, itu bakal sembuh. Andai kata Allah bilang, wahai Musa, itu di situ ada kayu, tempelin ke gigi, sembuh. Karena siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Yang naruh penyakit dalam diri kita siapa? Yang menyembuhkan siapa? Jadi tidak ada hubungannya dengan selain Allah. Sama begitu. Kalau kita mau pusing, biasanya apa yang pertama kita cari? Bodrek tuh, bener. Bodrek, Panadol. Padahal apa yang harus pertama kita cari? Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Apa enggak usah cari obat, Ustaz? Ya perlu cari obat.
Obat itu adalah ikhtiar dunia. Jadi kita sambil cari obat, tapi hati kita koneksikan dulu kepada Allah. Ya Allah, ini sakit gigi, semoga dengan obat ini saya minum sakit giginya hilang. Karena kalau misalkan minum obat sampai 100 butir pun, kalau Allah tidak bakal berkehendak hilang, gak bakal hilang ya. Jadi paham tentang nasihat yang pertama ini? Paham? Kita gak boleh bergantung kepada amal. Gak boleh bergantung kepada amal. Bukan amal ya, bukan sedekah. Amal itu pekerjaan. Gak boleh bergantung sama pekerjaan. Oh Ustadz, katanya kerja itu bisa bikin kaya. Enggak, yang bikin kaya itu bukan kerja, tapi siapa? Allah. Ya udah Ustadz, berarti saya nggak usah kerja. Oh itu gila namanya pemikirannya. Kerja ya tetap kerja, tapi habis itu apa? Setelah kerja, angkat tanganmu, doa kepada Allah. Sama juga seperti kesehatan. Siapa yang beri kesehatan? Allah. Oh kalau begitu nggak usah ke dokter Ustadz. Oh itu gila namanya pemikirannya. Tapi apa? Pergi ke dokter, habis itu sambil pergi ke dokter, doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta kesembuhan. Tapi bagaimana dengan orang-orang non muslim yang nggak pernah doa, tapi kok sembuh-sembuh juga? Mereka kaya-kaya juga? Jawabannya simple. Karena ini dunia. Dunia itu emang tempatnya mereka. Mereka itu non muslim, kalau mereka berbuat kebaikan, itu dibalas gak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Dibalas kebaikannya. Tapi di mana tempatnya? Di dunia, bukan di akhirat. Kalau kita ditahan sama Allah, misalkan Lintang kan jadi GMC-nya Darul Falah pengajian kan. Jadi tim apa namanya? Tim media centernya Darul Falah buat syuting. Tapi apa? Dikira nanti Allah Subhanahu Wa Taala balasnya di dunia apa nanti ketika di akhirat? Di akhirat nanti. Karena apa? Di dunia itu kata Allah Subhanahu Wa Taala kecil, nggak ada apa-apanya. Di dunia itu barang jelek kata Allah. Allah nggak ridho ngasih kita nih umat muslim barang jelek. Allah pengen kasihnya yang istimewa. Di mana? Di akhirat. Kapan? Nanti setelah meninggal ya. Jadi syaratnya masuk surga itu meninggal. Siapa yang nggak siap meninggal, berarti nggak siap masuk surga dia. Nah, Islam itu harus siap mati kapanpun. Termasuk anak itu kalau lagi ngobrol seperti ini, lagi ngajar, itu anak lama-lamain. Tahu kenapa? Karena pengen matinya dalam keadaan berdakwah. Ada seorang ulama nih asli. Anak lupa namanya siapa. Daripada golongan habaib. Beliau itu lagi ceramah, lagi muhadharah seperti ini. Beliau itu bilang, barang siapa yang akhir kalamnya orang yang meninggal, dia pasti akan masuk surga jika akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Paham nggak? Ini ada seorang ulama, anda lupa namanya siapa, nanti anda cari dulu. Seorang ulama besar daripada habaib. Beliau itu ngomong begitu. Nanti ada orang yang dia langsung masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dihisap. Mereka adalah orang yang ketika akhir kalamnya itu bilang la ilaha illallah. Terus habis itu beliau duduk, meninggal langsung. Jadi kalam terakhir dia apa? La ilaha illallah. Dan beliau baru nyampein, barang siapa yang bilang itu dia akan meninggal langsung masuk surga. Dan beliau terakhir omongannya, gak ada omongan lain kecuali la ilaha illallah. Tuh keren gak? Keren, Masya Allah tuh ulama-ulama kita tahu begitu. Termasuk Habib Munzir juga. Habib Munzir ketika meninggal diingetin sama Rasulullah, Munzir besok kamu meninggal. Munzir sebelum 40 tahun kamu meninggal. Munzir besok minggu depan kamu meninggal. Wah, kalau kita digituin enak kan? Kalau kita Fatih siapa tuh? Danu apa siapalah, banyak nih. Misalnya nanti meninggal minggu depan. Wow. Seneng nggak kita? Seneng karena apa? Kita dikasih waktu untuk persiapan. Masya Allah. Intinya dalam pelajaran ini kita harus kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Nah, ini bahayanya nih. Ada orang ngaku-ngaku sebagai muslim. Ya, kamu muslim? Iya muslim. Kenapa kamu bisa muslim? Ini KTP saya tulisannya muslim gitu kan. Tapi apa? Hatinya tidak terlalu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak terlalu percaya kepada Allah? Dikit-dikit dia nyalahin tentang amalnya dia. Ya. Dia bisa ini, bisa itu dengan amalnya. Ternyata tidak.
bukan amal yang bisa membawakan faidah kepada dia, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang misalnya mau derajatnya tinggi, apa yang dilakuin? Sholat tahajud. Tapi bukan tahajudnya yang bisa bikin kamu itu derajatnya tinggi, bikin kamu mulia. Tapi apa? Tapi dengan kamu tahajud, Allah kasihan kepada kamu sehingga Allah angkat derajat kamu. Itu. Jadi bukan tahajudnya yang membawakan kita faidah, yang membawakan kita manfaat, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama lah semuanya, pokoknya segala amal kita. Kita misalnya mau sedekah, kata Rasulullah, nggak bakal miskin orang yang bersedekah kecuali hartanya bertambah. Rasulullah bilang 3 kali, bertambah. Ada orang sedekah, dia nungguin, mana nih kata Rasulullah bertambah 3 kali. Tapi udah minggu depan nggak kunjung nih baliknya lah. Itu pikirannya orangnya sedeng, itu pikirannya. Apa? Dia sedekah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi buat ya. Berarti boleh gak Ustadz sedekah biar kaya? Boleh, tapi syaratnya bukan sedekahnya yang bikin kaya, tapi siapa? Allah. Habis sedekah baru bilang, ya Allah bikin saya kaya. Engkau maha kaya, buat saya kaya. Ya Allah, ya Ghani, aghnini. Ya Allah, engkau maha kaya, kayakanlah aku ya Allah. Nah, sampai sini paham? Oke, kita akhirin dulu kajian kita. Nanti abis ini kita sesi ngobrol-ngobrol aja. Paham tuh? Oke. Kita baca. Antum nggak bawa wirdul latif lagi kan? Bawa emang? Yaudah baca sholawat munawwirnya deh. Kita baca sholawat munawwir 3 kali. Habis itu kita tutup. Baru nanti kita ngobrol-ngobrol. Ada yang mau tanya boleh, silakan. Oke. Fokusin hati kita, jangan ada yang ngobrol, jangan ada acara lain kecuali kita hadirkan Allah dalam hati kita. Allahumma salli ala munawwiril qalbi wa syafi'ir ruhi min azabin nari Muhammadin amin sayyidil mujahidin wa barik li ya rabbal alamin. Allahumma salli ala munawwiril qalbi wa syafi'ir ruhi min azabin nari Muhammadinil amin sayyidil mujahidin wa barik li ya rabbal alamin. Allahumma salli ala munawwiril qalbi wa syafi'ir ruhi min azabin nari Muhammadinil amin sayyidil mujahidin wa barik li ya rabbal alamin. In uridu ilal islahi mastata'tu. Semoga hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita ini orang-orang soleh penerus nanti agama kita di masa depan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila gausi hadza zaman wa awanihi wa sairi awliyaillah radhiyallahu ta'ala anhum, khususan ala sayyidina Syabdul Qadir Rajilani wa al imam faqihil muqaddam wa ilama Qutbil Irsyad wa Qais Libat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.